David Altshuler. Dia dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1918 dan dibesarkan di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Dia belajar di Universitas Pennsylvania, di mana ia lulus dengan menerima pujian tahun 1939. Ia menerima gelar sarjana lulusan psikologi. Altshuler kemudian lulus dari sekolah kedokteran pada tahun 1943 di Universitas Middlesex, di mana ia melanjutkan untuk menyelesaikan magang bergilir di Rumah Sakit Governor yang terletak di sisi timur bawah Manhattan, New York. Setelah dinas militernya dengan layanan kesehatan masyarakat AS, Altshuler mendapatkan gelar MA dan PhD dalam psikologi perkembangan dari Universitas Columbia pada tahun 1950. Dia terus mengadakan serangkaian jabatan profesor di beberapa sekolah pendidikan. Pada tahun 1973, Altshuler pensiun dari kehidupan akademik dan mengabdikan dirinya untuk praktik kejiwaannya. Selama praktik kejiwaannya, Altshuler menerbitkan banyak buku serta artikel di jurnal psikiatris dan psikologis. Pada tahun 1976, ia menerima penghargaan Thorndike dari American Psychological Association untuk kontribusi psikologis terhadap pendidikan. Pada tahun 1994, pada usia 75, Altshuler pensiun dari kehidupan profesional untuk mengabdikan dirinya penuh waktu untuk menulis. Ia kemudian menerbitkan 4 buku. Pengembangan Eko dan Psikopatologi tahun 1996, Akuisisi dan Retensi Pengetahuan tahun 2000, Teori dan Masalah Perkembangan Remaja tahun 2002, dan Kematian dan Kondisi Manusia tahun 2002. David Paulus Altshuler meninggal pada 9 Juli 2008. Konsep teori belajar menurut Altshuler. Menurut Altshuler, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi belajar yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Altshuler adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Pembelajaran bermakna terjadi apabila seseorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Berikut ini cara pembelajaran bermakna dengan menggunakan peta konsep. Pertama, pilih suatu bacaan dari buku pelajaran. Kedua, tentukan konsep-konsep yang relevan. Ketiga, urutkan konsep-konsep dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif atau contoh-contoh. Keempat, susun konsep-konsep tersebut di atas kertas, mulai dari konsep yang paling inklusif di puncak konsep ke konsep yang tidak inklusif di bawah. Kelima, hubungkan konsep-konsep ini dengan kata-kata penghubung sehingga menjadi sebuah peta konsep. Aplikasi teori Altshuler dalam pembelajaran. Dalam menerapkan teori Altshuler dalam mengajar, terdapat konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Antara lain, pengatur awal, diferensiasi progresif, penyesuaian integratif, dan belajar superordinat. Pertama, pemahaman awal. Ini merupakan stepping stone atau batu loncatan untuk membentuk saling hubungan antara materi baru dan struktur kognitif siswa. Dengan kata lain, makna bisa berasal langsung dari asosiasi yang terdapat dalam berbagai ide, peristiwa, atau objek. Artinya, suatu konsep baru akan bermakna jika ada kaitan antara konsep itu dengan pengalaman lama siswa atau dengan sesuatu yang sedang mereka pelajari sekarang. 2. Dengan strategi diferensiasi progresif. Ini
mengajarkan guru agar konsep-konsep yang paling inklusif dulu, kemudian yang kurang inklusif, barulah mengajarkan hal-hal yang khusus seperti contoh-contoh setiap konsep kepada siswa. Proses penyusunan konsep seperti ini disebut diferensiasi progresif atau dikatakan juga bahwa konsep-konsep itu disusun secara hierarkis. 3. Belajar superordinat. Ini merupakan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas atau lebih inklusif. Keempat, penyesuaian integratif. Materi pelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga kita menggerakkan hierarki-hierarki konseptual dari ke atas dan ke bawah selama informasi itu disajikan. Kelebihan dan kekurangan teori Ausubel. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu kelebihannya. 1. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang bermakna tersebut. Jika kita mempelajari sesuatu dan dapat mengambil maknanya, sama artinya dengan kita telah mengetahui konsep dasar dari pelajaran yang diajarkan tersebut. Jika kita dapat mengingatnya lebih lama. Kemudian yang kedua, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip. Yang ketiga, informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Kemudian, kekurangan dari teori belajar Ausubel yaitu ada 2. Yang pertama, informasi yang dapat dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. Kemudian yang kedua, jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkan hal yang satu dengan hal yang lain yang dapat sudah diketahuinya, maka baik proses maupun hasil pembelajaran dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan bermakna sama sekali baginya. Halo, nama saya Ri Amelina dengan NIM C1986-2010-86. Hai, nama saya Rima Werija dengan NIM C198620101066. Halo, nama saya Amatus Salam dengan NIM C198620101039. Hai, nama saya Gina Muskasari dengan NIM C1986201081. Baik, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah aja ya teman-teman. See you.